dibongkar sama Wahabi. Karena kalau mau dibongkar kan di zaman Muawiyah atau Yazid kan, yang paling keras peristiwa kekerasan antara kelompok Islam. Tapi kemudian Wahabi ini membawa pulang cerita yang di dalamnya itu juga mengekspresikan pikiran-pikiran seks yang menurut saya melecehkan kehormatan baginda Nabi Nuh, kehormatan Rasulullah, di mana jenis-jenis hewan disampaikan bahwa Nabi Nuh itu mencopot kemaluan, kelamin-kelamin dari berbagai hewan yang naik di perahu Nabi Nuh. Ini kawan-kawan bisa nanti lihat di cerita ini di YouTube. Kisah rencana pembongkaran makam Nabi. Dari arsip ini, pada tahun 1926-1934, ternyata beredar di pikiran orang-orang pendiri organisasi Islam. Itu juga ada pikiran yang tidak bisa bedakan mana etika di ruang publik yang harus disampaikan. Mereka juga menabrak norma-norma moral dalam komunikasi dakwah. Dan ini kemudian berlanjut menjadi referensi dari banyolan-banyolan para gus, para kiai di berbagai ceramah. Saya ikuti semua itu. Tentu ini membentuk satu adaptatif, ya kan? Karena di sana bicara soal kelamin, binatang, bicara soal seks. Maka kemudian mungkin psikologi umat itu terbawa dalam arus bawah sadar, terbiasa dengan kata seks. Apa yang terjadi dari metode dakwah yang menurut saya bobrok ini? Yang terjadi sekarang ini, ketika orang dengan fitrah manusianya, mau dia agama Islam, mau dia Kristen, mau dia Katolik, menentang, mencurigai ada sebuah kebijakan untuk melegitimasi aturan sebagai pintu masuk untuk melegitimasi seks bebas, maka kelompok yang terbiasa dengan dakwah-dakwah yang ada di dalamnya muatan-muatan seks itu bereaksi dan merasa mereka mewakili morality dari moderasi beragama. Nah, ini menarik. Kelompok-kelompok pemikir Islam yang masih waras, tadi saya lihat Bang Akmal itu bicara menarik. Ini harus sudah waktunya membentuk kelompok-kelompok studi untuk meneliti lebih dalam jari-jari dari permainan isu-isu yang menurut saya ini bukan sesuatu yang muncul secara kebetulan. Harus dicari sumbernya. Bagaimana jari-jari ini bisa bermain secara terpadu, secara terpola, sistematis dalam rangka mengobrak-abrik logika akal sehat kita. Karena pasti ada kepala guritanya. Kalau studi negara, ya, ini saya buka aja. Studi tentang negara dan utang luar negeri, negara dan investasi asing. Biasanya satu negara yang bergantung kepada beban utang luar negeri itu ada di sana bonus proposal kepada pihak-pihak yang mengusung isu-isu moderasi beragama, liberalisme, isu-isu penentangan terhadap Islam, sebagai cara mereka untuk melemahkan umat dengan isu-isu yang tidak produktif, untuk umat itu menjadi tidak kritis terhadap kebijakan strategi negara. Bisa dibuka referensinya. Itu sudah umum dan lazim dalam pikiran kelompok-kelompok yang meneliti perilaku rakyat yang terseret dalam kebijakan-kebijakan negara yang bergantung kepada kekuatan asing. Jadi kalau ada pandangan Nadiem dan gerombolannya tiba-tiba mengumumkan ini ke ruang publik, itu mereka sudah menghitung reaksi umat Islam. Apa sasarannya? Sasarannya ya pertama pengalihan umat dari isu-isu strategi. Kedua, mereka sadar kalau ada arus yang begitu kuat menentang ini akan direvisi atau dibatalkan dulu. Ketiga, mereka juga ingin melihat peta sejauh mana soliditas umat Islam, sensitivitas umat Islam di dalam isu-isu seperti itu. Nah, apakah pikiran saya ini
perlu diuji, kita bisa uji. Kita bisa melewati pendekatan riset, bisa melewati literasi dan lain-lain. Tapi karena forum ini terbatas, saya poin-poin saja. Jadi kesimpulan saya, isu-isu yang dimainkan oleh Yakut, oleh Nadiem, dan diperkuat oleh Yakut, dan di sana berdiri Ratu Gus Durian, Alisa Wahid, dalam satu barisan terhadap satu produk yang mesti harus dievaluasi. Sudah bisa saya simpulkan, ini memang instrumen politik. Ini instrumen politik. Akar sejarahnya tadi saya sudah sebut, salah satu itu kan. Memang kita ini pada akhirnya memang harus masuk pada pertempuran pemikiran lebih serius. Jadi saya semakin ragu ketika orang-orang yang mengambil pengelompokan asabiyah atas nama organisasi, atas nama kelompok-kelompok yang menyebut dirinya moderasi beragama ini sudah bisa dipastikan ini akan menjadi terus-menerus berhadapan dengan kekuatan mayoritas umat Islam. Bagaimana meresponnya? Harus bersikap tegas. Karena sudah masuk pada pertarungan pemikiran. Tidak bisa lagi tidak bisa lagi kita malu-malu. Tidak bisa lagi kita bernegosiasi dalam rangka penyesuaian narasi, penyesuaian kesadaran kolektif yang dipaksakan dalam konteks pluralisme yang menurut kita itu bisa berbahaya. Kalau tahapan-tahapan itu diberikan, maka dia semacam kepiting yang kalau dia bergerak, dia menggigit itu, kita bergerak, dia gigit dan sampai kita lemah energinya. Dari sebelum jadi menurut saya isu ini jangan diurai secara teknis dengan berbagai pertengkaran teknis. Itu tidak ada solusi. Ditantang ini isu, suruh buang di bakul sampah. Ini gaya perumusan yang dibuat dengan gaya premanisme. Ini perilaku germo yang mengumumkan transaksi seksual di ruang publik. Karena dalam negara modern dimanapun, sebuah kebijakan yang bertujuan membangun nilai, membangun peradaban, itu harus membuka ruang diskusi kepada seluruh elemen bangsa. Tidak ada diskusi di situ, tidak ada negosiasi. Begitu ruang itu sekarang ini ditutup, kita harus berani membuat keputusan. Ini persekongkolan jahat, ini perilaku premanisme, ini ekspresi germo politik yang sangat membahayakan bagi masa depan bangsa ini ke depan. Jadi menurut saya bukan teknis. Memang pertarungan, perbedaan pemikiran di mana saudara-saudara kita muslim yang lain yang gayanya so barat-barat so ini memang sudah harus dilawan dengan sikap-sikap hitam putih. Karena kita tidak akan pernah dianggap. Suara kita yang tulus ingin mengoreksi, memperkuat tujuan-tujuan yang positif selalu dituduh dengan berbagai stigma-stigma yang menurut saya sudah sampai pada puncaknya. Memang harus ada jihad pemikiran. Jadi saya bersyukur Nadiem melempar bola ini, saya juga membaca peta dan saya melihat insya Allah kesadaran kelas menengah muslim akan terus dipantik untuk maju bergerak dalam satu kekuatan yang solid, bahwa bukan hanya masalah ini, tapi agenda-agenda moderasi agama berbulu Islam ini harus dihentikan. Ini tidak bisa lagi ditolerir. Tidak ada ruang di mana koheren dari interaksi intelektual dalam rangka menemukan solusi. Saya lihat nggak ada. Ini fenomena 2014 ke 2017. Tolong disimak itu. Memang ini akan menjadi gelombang yang membelah rakyat ini
dua pendekatan. You mau gaya barat-barat, tapi kedoknya seolah-olah Islam Nusantara, atau you mau menjadi pribadi jujur yang memang bersama sejarah, historical Islam yang memang apa adanya. Itu saja. Dan saya pribadi mengambil sikap melawan. Karena kalau Nahdlatul Ulama yang mengklaim diri sebagai kekuatan besar, yang selama ini kita banggakan, yang saya punya leluhur ikut mendirikannya, yang selama ini mereka bersikap pasif, ngawur-ngawuran, maka sesungguhnya apa yang terjadi hari ini adalah sebuah sebab akibat. Mereka tempat di mana lahirnya berbagai macam masalah ini terjadi. Salah satu contoh tadi itu, Wahab Hasbalah. Kalau ditarik ke era sini kita kaji, bagaimana disebut ulama besar, berbicara ngawur-ngawur begitu. Nipu-nipu umat, mau mewakili Indonesia untuk menghentikan isu tentang kuburan Rasul itu mau dibongkar. Bohong! Satu kebohongan besar. Batu itu jatuh aja di kuburan Rasul, seluruhnya umat Islam ini marah. Dan isu itu muncul lagi tahun 2014. Heboh lagi, ada kuburan makam Rasul yang mau dibongkar. Yang sasarannya itu hanya memetakan seolah-olah nanti kelompok yang anti Muhammadiyah itu adalah Wahabi. Yang anti NU itu Wahabi. Yang distigmakan macam-macam. Ini harus diakhiri. Itu juga bagian dari satu kejahatan seks. Membawa cerita-cerita di atas kapal Nabi Nuh ada kelamin-kelamin, kuda, hewan, semut dan lain-lain dicabut oleh Nabi. Omong kosong. Hasilnya sekarang kan umat dibikin tertidur, tidak jadi rasional, sehingga tidak sensitif menghadapi permainan-permainan politik dalam bentuk regulasi yang jelas. Jadi itu awal dari saya. Maaf, sikap saya ini sikap Abu Dzar Al-Ghifari. Saya akan dengan gaya saya ini. Jangan pernah ada yang ngomong toto kromong, akhlak dan lain-lain. Karena saya merujuk kepada akhlak Gus Dur. Yang mengatakan kitab suci itu porno. Dia saja tidak berakhlak. Kenapa mau bicara soal akhlak saya? Ya kan? Kita ekspresikan kebebasan kita. Energi kita keluarkan semua. Untuk membangun Islam yang berbasis salawat kepada baginda Rasul. Ada kebijakan-kebijakan yang kita anggap menyasar dan bertujuan untuk membentuk polarisasi atas nama Islam Nusantara, atas nama moderasi Islam yang tujuannya melemahkan Islam. Lawan. Tidak ada diskusi. Kita akan berunding dengan pihak manapun kalau mereka mau menghargai suara umat Islam. Yang kebetulan hari ini mereka konsisten menjadi kelompok yang kritis di luar kekuasaan. Demikian dari saya untuk sementara. Terima kasih.